Oke, selamat datang lagi nih di Deep Dive kita. Kali ini ada panduan menarik yang Anda kirim soal topik yang sering jadi sumber gesekan ya dalam hubungan, uang. Iya, bener banget. Dan sumbernya itu ngasih fakta yang cukup, wah, mencengangkan juga sih. Hampir separuh loh, 50% konflik pernikahan itu akarnya masalah finansial. Setengahnya ya, itu angka gede banget. Nah, misi kita hari ini mau bedah panduan ini ya kan? Biar kecemasan soal finansial ini bisa kita ubah jadi apa ya, semacam fondasi kepercayaan gitu. Betul, jadi kerjasama tim dalam hubungan. Kita mau lihat gimana sih caranya ngobrolin uang itu malah bisa jadi salah satu bentuk keintiman yang paling dalam. Oke, menarik. Nah, sumber Anda ini menekankan soal transparansi. Katanya, transparansi keuangan itu sama pentingnya kayak transparansi anggaran negara atau bisnis. Ini soal trust, soal akuntabilitas. Iya, ya, ada metafora yang kuat banget di situ. Kalau sampai nyembunyiin utang atau kartu kredit, gitu itu disamain kayak, wah, korupsi skala rumah tangga. Ngeri ya? Wah, dalam banget istilahnya korupsi skala rumah tangga. Jadi intinya, kejujuran finansial ini bentuk respek ke pasangan dan hubungan itu sendiri ya? Persis, itu bentuk penghargaan paling tinggi. Nah, terus pertanyaannya, kapan sih mulainya? Gimana caranya? Sumbernya bilang, cari waktu yang pas, yang tenang, terus pendekatannya bertahap aja. Bertahap gimana tuh maksudnya? Jadi mulai dari ngamatin kebiasaan dulu, terus ngobrol santai, mungkin cerita pengalaman pribadi dulu gitu. Baru deh pas hubungan udah makin serius, masuk fase yang namanya telanjang finansial, financially naked. Financially naked. Kedengarannya intens ya, tapi ini maksudnya buka-bukaan total gitu. Iya beneran buka-bukaan. Ini semacam apa ya, tes kejujuran radikal lah. Soal pendapatan, aset. Nah ini penting nih, terutama utang, riwayat kredit, sampai tanggungan finansial. Misalnya, kalau kita atau pasangan itu generasi sandwich kan, itu semua perlu diomongin. Oke. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin sama sekali ya. Nah, pas momen telanjang finansial itu, apa aja sih yang perlu dibahas secara spesifik? Tadi udah disebut pendapatan, utang, aset. Ada lagi? Ada 3 pilar utama sih yang ditekankan sumbernya. Pertama, yaitu tadi, gambaran saat ini, fakta kerasnya. Pendapatan, aset, utang, riwayat kredit, tanggungan. Clear semua. Oke, fakta keras. Terus pilar kedua? Kedua, itu soal pola pikir dan kebiasaan uang atau money mindset. Ini ngomongin latar belakang keluarga kita soal uang gimana, gaya belanja kita gimana, spender atau saver kah kita. Terus apa sih arti uang buat kita masing-masing? Beda-beda kan biasanya? Iya. Beda cara pandang soal uang ya. Oke, pilar ketiga. Ketiga itu visi masa depan. Jadi tujuan finansial bareng-bareng mau apa? Jangka pendek, menengah, panjang, terus dana darurat gimana, proteksi kayak asuransi, bahkan sampai ngobrolin perjanjian pranikah kalau dirasa perlu. Itu kan alat perlindungan juga. Lengkap banget ya. Dari masa lalu, mindset, masa kini, fakta, sampai masa depan, visi. Tapi sumbernya juga bilang, cara ngomongnya itu sama pentingnya kayak apa yang diomongin. Gimana biar diskusinya nggak malah jadi perang dunia ketiga nih? Nah, ini kuncinya. Komunikasi empatik. Jadi dengerin itu buat memahami, bukan buat nyari celah nyerang balik. Terus pakai kalimat saya merasa, jangan kamu tuh selalu yang nuduh gitu. Oh iya, I statement ya. Fokus ke perasaan kita. Kesalahan masa lalu terus. Malah disaranin bikin ritual rutin kayak money date gitu. Jadi ada waktu khusus buat ngobrolin uang secara santai tapi terjadwal. Money date. Lucu juga idenya. Biar nggak kerasa kayak interogasi ya. Oke, komunikasi udah. Tapi kan butuh sistem juga ya, biar jalan. Sumbernya bahas soal ini nggak? Bahas banget. Setelah komunikasi enak, ya perlu ada sistem yang disepakati bersama. Pertama, pasti soal anggaran bersama. Bikin bareng-bareng, tahu biaya tetap apa aja, variabel apa aja. Bisa pakai aplikasi biar gampang kan, banyak tuh sekarang kayak Money Lover, Vinku, dan lain-lain. Oke, anggaran bersama. Terus soal siapa masukin berapa? Nah, itu metode kontribusi. Mesti adil. Kalau pendapatannya jauh beda, mungkin model proporsional lebih pas. Kalau mirip-mirip, ya bisa aja dibagi rata. Yang penting disepakati berdua enaknya gimana. Sip. Terus soal rekeningnya gimana? Digabung semua, pisah semua, atau gimana?
Itu pilar sistem ketiga, struktur rekening. Ada yang gabung total, ada yang pisah total, ada juga yang hibrida, model yours, mine, ours gitu. Yang hibrida ini sering dibilang paling seimbang ya. Ada rekening buat barang-barang, tapi masing-masing juga punya rekening sendiri buat fun money atau kebutuhan pribadi. Iya, banyak yang ngerasa gitu. Jadi ada transparansi buat kebutuhan bersama, tapi tetap ada otonomi pribadi. Ini bisa jadi solusi buat tantangan kayak misalnya perbedaan pendapatan tadi. Atau yang satu boros, satu hemat banget gitu ya. Nah, iya. Kuncinya kan hargai perbedaan itu. Cari jalan tengah di anggaran. Alokasiin aja berapa buat tabungan, berapa buat fund money masing-masing. Terus inget terus tujuan finansial bersamanya apa. Itu yang penting. Oke, tapi kalau udah coba komunikasi, udah coba bikin sistem, tetap aja ada konflik atau rasanya kok rumit banget ya masalahnya. Gimana dong? Jangan ragu cari bantuan. Sumber Anda juga nekenin ini. Kalau konfliknya berulang terus, atau situasinya kompleks, atau bahkan buat mulai ngobrol aja susah banget, ya cari aja perencana keuangan profesional atau konselor pernikahan. Jadi bukan tanda gagal ya kalau cari bantuan? Sama sekali bukan. Justru itu angka proaktif. Anggap aja investasi buat kesehatan hubungan dan finansial jangka panjang. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ngelola uang bareng itu ternyata bukan cuma soal hitung-hitungan angka doang ya. Ini lebih ke proses bangun kepercayaan yang kuat, bangun ketahanan bareng, sama bangun keintiman lewat keterbukaan. Tepat banget. Lewat transparansi, komunikasi yang empatik, sistem yang adil, dan kemauan buat adaptasi terus-menerus. Sumbernya ngasih perspektif bagus banget. Pas uang udah nggak jadi sumber perpecahan lagi, tapi jadi alat buat wujudin mimpi bareng, nah disitulah cinta sama komitmen itu kelihatan paling kuat. Wah, dalam ya pesannya. Ini jadi ninggalin pertanyaan buat kita renungin ya. Seberapa siap sih kita buat melakukan percakapan telanjang finansial itu? Demi hubungan yang lebih kokoh, nggak cuma finansialnya, tapi juga emosionalnya? Iya, pertanyaan refleksi yang bagus buat kita semua. Next, mau bahas apa lagi? Kasih tahu Mas Ragil di komen ya. Follow untuk tips lainnya.